Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Rehmatur Rahman dari MB4712 dan NIM saya 104012300124. Di sini saya akan menerangkan soal nomor 1. Langsung aja kita mulai. Jadi yang diketahuinya interestnya ada 12%, pajaknya ada 30%, dan di sini alternatif A saham biasanya ada 100%, ya, senilai 8 juta dolar, dan per lembar saham itu 20 dolar. Jadi mengetahui berapa lembar sahamnya, yaitu 8 juta dibagi 20 sama dengan 400 lembar saham. Yang kedua adalah alternatif B, saham biasanya 2 juta dolar dan obligasinya 6 juta dolar. Kita hitung lagi berapa sih dari 2 juta ini dapat lembar sahamnya. Sama caranya tadi, 2 juta dolar saham 2 juta dolar dibagi 20 ini lembar saham, jadinya 1 lembar saham. Untuk mengetahui yang ditanya ini, kita menggunakan rumus alternatif A, ini rumusnya, dan alternatif B, ini rumusnya. Kita langsung aja. Selanjutnya kita mencari X-nya dulu. Caranya yaitu EPS A sama dengan EPS B. Selanjutnya, karena ini ada A, kita hitung dulu berapa sih A ini. Ini rumusnya, A sama dengan dikali 12% sama dengan 120. Nah, sekarang kita masukin EPS A sama dengan EPS B. Ini sama dengan, kita masukin ini. Ini karena ini sama, kita bisa coret. Nah, selanjutnya ini sama ini kita coret. Nah, ini hasilnya. Empat kurang 220. Kita pindah ruas di X sama dengan 4 kurung 20. Nah, ini dikali silang, terus kita kasih silang X kali 4 terus 20 kali 4. X sama dengan, ini kita kali silang jadi 4X, terus dikurang ini kali silang sama 4 jadi 280. Nah, ini pindah ruas jadi sama X, jadi 280 sama dengan 4X kurang X sama dengan 3X. Udah cukup ya, kita pilih sini. Selanjutnya ini kan 3X nih, kita pindah lagi jadi 3X sama dengan 280
tiganya kita pindahin, jadi ini tersisa X aja. Ini kalau karena dipindahin jadi dibagi ya guys ya, bagi 3, hasilnya jadi 960. Jadi kan kita udah dapat nih EB-nya 960 nih. Sekarang kita tinggal nyari EPS-nya. Rumusnya EPS, nah, ini tadi EBIT 960 kurang dibagi 400 sama dengan 67,240. Hasilnya 1,68. Ini seperti kita ketahui kita udah dapat EPS-nya, jadi kita masukin di sini untuk 0,68. Selanjutnya kita mencari titik garis ya guys. Jadi yang pertama kita gunakan garis titik A. Di sini saya menggunakan EBIT-nya 0. Pertama EBIT-nya 0. Begini kita pakai rumus BS 0 400 kemenangan 0. Yang kedua IPS-nya kita pakai di sini IPS-nya 2 ya guys, 2. Selanjutnya rumusnya IPS 0,3 400. Jadi ini IPS 2 tadi kita masukin 2 sama dengan X itu 0,3 400. Ini dikali 2, 400 dikali 2 jadi sama dengan 8 juta dengan X 0,7. Ini juga dihitung ya guys ya. Nah, kita pindah ruas. Ini kita sisain X saja, yang 0,7 kita pindahin sini, jadi dibagi 0,7. Jadi sama dengan 1 untuk 4, 2, 8, 5, 7. Nah ini untuk di garis alternatif A, selanjutnya garis alternatif B. Sama kayak tadi, pertama EBIT kita pakai EBIT-nya 0. Bisa juga. Ya. 0. Kemenangan 4. Yang kedua EPS-nya kita tadi pakai 2 kan, kita masukin kemenangan 2 X 20 kemenangan 0,5714. Jadi sini kita langsung aja buat kurvanya. Di sini saya udah buat kurvanya. Nah, di sini EBIT, dan di atas EPS. Yang pertama kita buat masukin dulu titik IP-nya. EBIT-nya 960. Kita sini 960. EPS-nya kita taruh sini 1,68. Selanjutnya kita masukin garis alternatif A. A yang pertama EBIT-nya 0, EPS-nya 0, jadi kita taruh sini A pertama. Selanjutnya
garis alternatif A yang kedua, EPS nya 2 di atas, dan EBIT-nya ada ini 1 juta, ya, kita taruh di sini 1.142.857. Oh ya, kita lupa titik garis yang pertama tadi, itu titik garis. Selanjutnya kita masukin garis alternatif B. Yang pertama ini EPS-nya minus, jadi ke bawah kita garis nih, minus 5.0404, dan EBIT-nya 1.714.000. Kita taruh sini. Nah, kita titik garis. Ini titik IP, yang ini garis alternatif A, ini B. Tarik garis dari alternatif A sini. Lalu kita tarik garis B ini sini. Jadi kesimpulan dari ini, sebelum titik pertemuan IP, kita lebih baik menggunakan alternatif A karena alternatif A lebih tinggi daripada alternatif B. Kita lihat sini, alternatif B di bawah, alternatif A di atas. Selanjutnya setelah titik pertemuan P ini, sebaiknya kita menggunakan alternatif B karena alternatif B lebih tinggi daripada alternatif A. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya, nomor yang selanjutnya ada yang ini, yang diketahui ada harga server $75, kemarin 3 tahun, interest 10%, design payment-nya $27.000, biaya di akhir depresi garis lurus sampai 0, biaya depresiasinya. Kita untuk mengetahui biaya depresiasinya yaitu menggunakan rumus ini yang sudah saya hitung, hasilnya 25.000. Selanjutnya jawab. Selanjutnya kita cari loan payment. Loan payment rumusnya harga barang sama dengan loan payment dikali sebelum kita masuk ke rumus ini, kita harus cari VIVA-nya dulu. Ini rumusnya VIVA N1 kurang FB bagi R sama dengan 1 dikurang sama dengan 1 kurang, kita masukin kita hitung jadi 248 10% sama dengan hasilnya 248. Nah, ini hasil PVM-nya, jadi tinggal kita masukin sama harga barangnya tadi 75.000. Langkahnya kita belum tahu.
loan payment sama dengan 75 dolar 2,48 sama dengan 30,241,935. Jadi ini untuk harga loan paymentnya per tahun. Selanjutnya kalau mencari interest 10%, tadi kan interest 10%, 10% dikali 75.000, hasilnya 7.500. Untuk mencari principal paymentnya, loan payment dikurang interest, jadi 2,741,935. Nah, untuk mencari remaining balance ya, remaining balance tahun sebelumnya dikurang tahun yang sekarang kita cari, jadi 5,228. Nah, ini teksnya sama kayak tadi. Benar. Nah, principal paymentnya ya tadi ini kurang ini, jadi ini kurang ini 27, 41, dan 37. Yang tahun terakhir kita masukin 7,4 terus 3. Ini berminus, jadi 275,805. Ini untuk table schedule of payment-nya. Table selanjutnya ada cash outflow. Tadi kan kita udah masukin nih, tinggal masukin aja di sini. Untuk depresiasinya juga di awal kita udah hitung. Terus untuk mencari tax shield-nya, kan tadi tax shield-nya 35%. Nah untuk mencari tax shield-nya kita interest ditambah depresiasi dikali 30%. Untuk yang tahun pertama hasilnya nih 5. Kita hitung aja ke bawah sama. Selanjutnya ada 12 after tax. Cara ngitungnya loan payment dikurangin sama tax shield. Ini hasilnya jadi 18. Nah, untuk mencari PIF-nya kita pakai rumus. Mencari PIF-nya kita pakai rumus tambah RN. Nah, kita kan sini nggak tahu R-nya, jadi kita cari. Ini untuk rumus mencari R, 1 dikali 1 dengan 10%, 1 kurang 35%, 9,65%. Nah, kita masukin tuh PIF-nya. Kalau nyari PIF itu, jadi kita nyarinya per tahun. Ntar bisa dihitung kalau misalnya nyari tahun pertama di sini 1, kalau nyari kedua ini 2, tahun kedua, kalau nyari tahun ketiga ini 3. Yang di sini kita langsung saja masukin ini ya. Sekarang kita tinggal masukin PV-nya aja. PV-nya ini dikali ini dengan 1,748
tambah hasilnya jadi 3713 untuk 66. Nah ini untuk NPV nya. Kita cari leasing payment. Tadi kan di awal soal udah ada ya leasing payment, tinggal kita tulis leasing payment tadi 27.000 ya. Nah sekarang kita cari cash outflow nya. Kita gabungin tahun 1 sampai 3. Ini leasing 27.000 ya. Ini tax shield-nya. Tadi kita cari tax shield tadi 30%, ini dikali 30% jadi 9.450. So after tax-nya ini kurang ini. Nah kita cari file-nya pakai rumus yang tadi ya. Langsung masukin aja 2 6 4 8 4. Nah untuk cari PV-nya ini dikurang ini dikali ini bisa jadi 6 4 9 4 2. Nah tadi kan kita udah hitung lawan, tadi kita udah hitung mesin, jadi sekarang kita bandingkan dan buat kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini kita harusnya menggunakan loan. Karena apa? Karena loan mengeluarkan dananya lebih dikit daripada leasing. Sekian dari saya, maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.